bagi kami orang-orang pariwisata, konservasi itu harus sustainability tourism itu memang nyawanya adalah norma-norma konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Taman Nasional Batang Gadis. Di sini nih kita hadir sebagai tamu pada hari ini, yaitu Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Ahmad Yasir ya Pak. Ahmad Yasir Lubis SP. Mungkin udah banyak yang kenal dengan Bapak ini. Saya kan bekas anggotanya juga dulu. Anggota Pak Yasir di salah satu instansi di Kabupaten Mandailing Natal. Terus Bapak ini juga sebagai penggiat kopi juga, banyak organisasi-organisasi yang diikuti Bapak ini juga tentang pengembangan pengembangan kopi ya Bang ya. Mungkin untuk kaum rimba lebih mendekatkan kita ke Pak Yasir, alangkah lebih baiknya Pak Yasir mengupas sedikit lah biodatanya ke kita, bagaimana tentang perjalanan karir Pak Yasir sampai dengan ke tahap ini Pak, jadi Kadis Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal. Oke. Terima kasih kepada Taman Nasional Batang Gadis, Bapak Kepala Balai, Bapak KTU, dan seluruh rekan-rekan di Balai Taman Nasional Batang Gadis atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing informasi tentang banyak hal ya, tapi kita fokus kepada kepariwisataan. Sedikit saya sampaikan deskripsi singkat, kurikulum vitae singkat ya mengenai diri saya. Iya Bang. Saya bergabung dengan pemerintahan daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2005. Pada saat itu masih ada namanya Dinas Perkebunan, ya. Jadi memulai karir di Dinas Perkebunan. Selanjutnya Dinas Perkebunan ini melebur diri menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Oh, melebur diri ya Bang ya ke kehutanan. Melebur. Jadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan itu tahun 2008. 2008 ya Bang. 2008. Nah, jadi pada saat 2008 saya tetap menangani perkebunan. Kemudian karena ada perubahan, ada aturan pemerintah yang baru mengenai swota dari pemerintah daerah, ternyata bidang kehutanan, kewenangannya itu ditarik ke provinsi. Iya. Nah, perkebunan ini digabung ke pertanian. Oh, gitu ya Bang ya. Ya, ke pertanian. Jadi saya tetap di perkebunan pada saat itu menjadi kepala bidang perkebunan. Kemudian dari bidang perkebunan sebagai kepala bidang oleh pimpinan menugaskan saya untuk menjadi sekretaris di Ketahanan Pangan, dan selanjutnya ini ke Dinas Pariwisata. Jadi memiliki jenjang karir yang cukup mentereng lah Bang di daerah kan Bang. Ya, apapun itu disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah memang dengan masa kerja sekitar 14 tahun ya, enggak lebih 15 tahun sekarang, oleh pimpinan mempercayakan diri untuk memimpin OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal. Ya Bang. Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk pengembangan wisata di Kabupaten Mandailing bisa berkembang lebih maju lagi lah Bang. Amin, amin. Terus satu lagi Bang yang perlu kita tanyakan di sini kan, Abang dulu kan atau sampai sekarang juga masih berkecimpung di penggiat kopi kan. Iya. Terus untuk pengembangannya ke depan, istilahnya prospek pasarnya gimana, untuk kalau di kita kan menyangkut dengan konservasinya gimana kan gitu Pak. Jadi boleh dong kami tahu Bang masalah prospek kopi atau pengembangan budidaya kopi di Mandailing Natal ini Bang, yang menyangkut dengan aktivitas Abang lah di luar kedinasan lah Bang. Oh ya, terima kasih. Memang secara organik itu bagi saya melekat waktu itu tugas untuk pengembangan kopi. Jadi berawal dari keingintahuan pada saat sekitar tahun 2006
di mana kita banyak mendatangi tempat ya. Di beberapa tempat ini kita ketemu dengan kopi Mandailing dengan sebutan Mandailing kopi Mandailing, banyak Mandailingnya. Tentu ini menjadi tanda tanya bagi kita yang tinggal di kabupaten ini, di mana sebenarnya kebun kopinya ini. Berawal dari situ. Setelah kita inventarisir, identifikasi ke lapangan, mencari di mana kebun kopi Mandailing, ternyata pada saat itu kebun kopi Mandailing itu hampir punah. Oh gitu ya Bang ya? Iya, tahun 2006 itu. Nah, berawal dari keprihatinan itu, karena ada tanda tanya besar pada saat itu yang nggak terjawab. Dari mana itu kopinya? Kok ada kopi Mandailing di luar sana? Sementara di kabupaten ini sendiri kopinya udah hampir nggak ada lagi gitu Bang. Dibudidayakan secara tidak secara intensif. Ya. Ada kopi kita ketemu udah bercampur dengan tanaman hutan. Artinya kalau budidaya intensifnya itu udah nggak ketemu yang namanya Arabica Mandailing. Oh gitu ya Bang. Akhirnya kita melalui program pemerintah coba meyakinkan pemerintah pusat untuk mengembangkan kembali kopi Mandailing itu. Kita mulailah. Awalnya kita mulai di satu tempat di Ulu Pungkut, kemudian dari awalnya hanya menanam awalnya pada saat itu 50 hektar, kemudian kita coba memperbaiki lembaga-lembaganya. Lembaga-lembaga tani ini yang berasal dari kelompok-kelompok tani ini akhirnya kemudian kita belum terjawab pertanyaan yang tadi. Kopi Mandailing ini sudah ditanam, tetapi dari volume produksinya ini nggak mungkin mampu memenuhi kebutuhan pasar yang banyak Mandailing di dalam negeri, apalagi ke luar negeri gitu kan. Jadi ini masalahnya di mana? Ternyata ada satu regulasi pemerintah yang melindungi produk dalam sebuah wilayah geografis. Itu namanya indikasi geografis untuk melindungi produk dalam sebuah wilayah geografis. Kalau bahasa lainnya sebenarnya orang lebih sering menyebutnya itu hak paten. Pemahaman kita hak paten itu tentu kalau hak paten itu kita yang punya, orang lain nggak boleh. Oh iya Bang. Kan gitu ya. Iya. Nah, jadi akhirnya kami menggagas agar kopi Mandailing ini dilindungi namanya, dilindungi produknya, dilindungi petaninya, dilindungi wilayah penanamannya. Berjuang 3 tahun, alhamdulillah. Sekitar tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM memberikan hak indikasi geografis kopi Arabica Sumatera Mandailing. Organisasinya waktu itu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing. Saya di situ sebagai sekretaris pembina. Oh gitu Bang ya, mentoring juga itu Bang. Sekretaris pembina. Jadi tetapi di kondisi di realitanya sebenarnya kita belum banyak mendorong dari. Nah, gini Bang. Kalau kaitannya misalnya kan pasar itu kan menginginkan, apalagi pasar global sekarang itu menginginkan eco label kan gitu Bang, yang istilahnya yang tidak merusak lingkungan aslinya kan gitu Bang. Jadi kalau keterkaitannya dengan konservasi gimana Bang pengembangan kopi ini? Nah jadi begini ya, ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Pada saat saya masih aktif menyuluh bersama para kelompok-kelompok tani, ini sudah kita sampaikan. Bahkan sebenarnya udah kita coba di beberapa tempat terkait dengan kopi konservasi. Oh gitu Bang ya. Terkait dengan kopi konservasi. Tetapi memang ini masih butuh perjuangan untuk meyakinkan para petani kopi Mandailing bahwasanya kopi konservasi itu banyak manfaatnya. Karena cara bertani dari para petani kopi kita itu masih konvensional dengan membersihkan lahan, kemudian lahan yang diyakini ini sudah bersih, kemudian ditanam. Nah, tetapi saya kebetulan dipercaya salah satu perusahaan kopi untuk mendesain sebuah kebun kopi konservasi. Ya, di Kecamatan Ulu Pungkut. Kita mencoba menerapkan 100% norma konservasi itu. Oh gitu. 100% kita coba di hamparan yang luasnya sekitar 15 hektar. Itu di daerah mana sih Bang? Kalau desanya Desa Huta Padang. Oh Huta Padang. Nah,
itu 100% memang diterapkan konservasi. Seperti apa gitu ya? Kami tidak menebang kayu. Jadi memanfaatkan kayu-kayu alam sebagai naungannya. Oh gitu Bang ya. Berarti kita masyarakat mendapatkan manfaatnya, terus lingkungannya terjaga gitu ya Bang ya. Sebenarnya ini adalah sebuah upaya pembuktian, Pak Iya. Budi. Upaya pembuktian karena banyak sekali keraguan yang kami terima, respon dari masyarakat para petani kopi itu keraguan terhadap produktivitas, terhadap pertumbuhan dari kopi konservasi Oh itu. gitu ya Bang ya. Karena mereka nggak yakin kopi itu akan tumbuh dengan baik di bawah tegakan kayu. Oh, berarti banyak tantangan-tantangan yang dilalui gitu Bang. Jadi akhirnya kami coba dengan tidak menebang kayu-kayu yang diameternya besar, Oh, di gitu. atas 50 enggak kami tebang. Hanya membersihkan kayu-kayu kecil dan perdu Oh di gitu Bang. antara kayu-kayu besar ini. Kebetulan memang topografi kontur dari lahan kita itu sangat miring ya, itu di atas 25% kemiringannya. Jadi dengan kondisi lahan yang dengan kontur seperti itu, dengan kondisi penutupan dari tegakan kayu di sana juga yang masih lumayan padat, diameter kayu yang masih besar-besar, kami melihat ini cocok ini untuk dibuat sebagai kebun konservasi dengan pola menanam dengan terasering. Iya. Sebenarnya belum kita terasering, hanya titik-titik tanamnya itu memang kita buat dengan teknik terasering ya, teknik terasering. Jadi norma-norma konservasi itu termasuk menjaga faunanya, menjaga faunanya. Jadi kalau di pagi hari saat ini itu kopi sudah umur 2 tahun, kita masih sering mendengarkan suara burung. Oh gitu Bang. Jadi burung yang kami lihat di sana itu ada burung yang memang tinggal di situ, dan ada burung yang kadang-kadang lewat. Oh lewat, sekedar lewat aja gitu. Lewat di situ. Kemudian kami juga masih mendengar suara siamang. Ya, kami juga selalu mengecek sedimen ada sungai kecil di tengah-tengah kebun itu, ada nggak sedimen terjadi. Mudah-mudahan selama 2 tahun tidak ada degradasi lahannya. Oh gitu Bang, nggak ada degradasi ya. Nggak ada, humusnya tetap terjaga. Nah, saya sudah sampai sebenarnya menghitung nilai keekonomian, artinya berapa besar investasi yang harus kita keluarkan dengan pola nanam konservasi dengan pola nanam konvensional. Udah abang udah berpikir ke situ ya? Bukan berpikir, udah saya hitung. Udah hitung ya Bang ya? Udah saya hitung. Jadi berapa sih manfaatnya Bang kalau misalnya kita pengembangan kopi secara konservasi dengan konvensional biasa lah Bang, biasa diterapkan masyarakat dengan menanam pohon kan gitu Bang? Iya, jadi begini. Kalau dengan pola konvensional itu memang kita butuh biaya yang besar karena semua yang namanya harus bersih ya Bang. Tegakan yang ada di atas tanah itu kita potong. Tetapi masalah muncul ketika kita melihat bahwasanya semua area pertanaman kopi yang ada di Mandailing Natal itu yang ketiganya di atas 1000 itu curah hujannya semua tinggi. Oh gitu ya Bang. Risiko terhadap curah hujan yang tinggi ini adalah pencucian humus tanah gitu, ya kan, kemudian pencucian pupuk-pupuk organik dan anorganik yang kita aplikasikan ke tanah. Karena kalau untuk lahan-lahan di atas ketinggian 1000 rata-rata kontur dan topografinya itu miring. Miring. Betul itu. Jadi kondisi lahan pertanaman yang miring ini berisiko sekali terhadap input pemupukan baik organik baik anorganik. Oh gitu Bang ya. Nah jadi akhirnya kami melihat harus ada solusi terhadap hal-hal seperti ini. Ternyata dengan pola konservasi humus itu lebih terjaga di kebun. Nah, saya melihat deposit humus dengan model konservasi itu bisa bertahan di atas 10 tahun. Oh 10 tahun berarti panjang gitu Bang. Iya. Dia kalau tanamannya bisa misalnya berkembang masih ada humusnya kan gitu. Masih ada humusnya terus. Kalau untuk karena dengan model kerapatan tanaman seperti yang saya lihat di Puta Padang ya. Nah artinya ini sudah menjadi cadangan makanan yang pertama. Ya. Kalau untuk tumbuh kopinya itu dia udah punya ya kita katakanlah dari seperti ekonomi garansi tumbuhnya itu sudah ada dari humus. Ya. Kita tinggal cerita produktivitas. Nah
hal yang lain yang saya lihat dengan kebun konservasi itu ada pembanding di kebun yang saya perhatikan di lokasi yang kita amatin ya. Kalau untuk kebun yang konservasi, masalah petani paling besar itu adalah berlomba dengan rumput. Oh gitu ya Bang, yang karena tutupan kanopinya rapat itu. Kalau untuk lahan yang terbuka, ya habis semua tanamannya, itu rumputnya sangat cepat tumbuh karena curah hujannya tinggi. Iya Bang. Nah, jadi si petani itu sekali sebulan tuh harus. Nah, masalah yang kita lihat, akhirnya petani kita mencari yang praktis dengan menggunakan herbisida. Iya. Ternyata herbisida itu memunculkan masalah. Iya Bang. Ya kan, masalah herbisida ini akhirnya tanah itu residu kimianya itu memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya itu mikroorganismenya banyak yang hilang. Itu untuk kualitas biji kopinya sendiri mengaruh Bang? Apalagi karena kalau yang namanya herbisida, apalagi yang sistemik ya, seperti yang bahan aktif glifosat, itu dia bertahan di tanah itu 83 tahun. Oh gitu Bang ya. Dan dia akan diserap oleh akar kopi. Ketika diserap akar kopi, tentu dia akan menjadi bagian dari biji kopi itu. Jadi kalau di laboratorium untuk analisa kandungan komposisi dari kopi itu akan ketemu glifosat itu. Gitu. Nah, itu masalah kalau ada residu glifosat karena dari sisi kesehatan itu merusak kesehatan kita. Karena timbunan glifosat yang ada di tubuh kita itu kan bisa jadi pemicu penyakit-penyakit yang lain ya Bang. Gitu kan. Nah gini Bang, satu lagi, kalau kebun kopinya sudah jadi kan, kita berbicara masalah kelompok tani hutan ya Bang, istilahnya. Untuk pembinaan kelompok tani hutan sendiri udah sejauh mana Bang, istilahnya keterkaitan antara Taman Nasional Batanggadis dengan istilahnya penggiat-penggiat kopi atau petani kopi itu sendiri, gimana Bang pandangan Abang? Oke, saya akan jawab itu, tapi saya lanjutkan dulu yang tadi. Akhirnya kalau kita komparasi antara kebun konvensional dengan kebun konservasi, ya ini kan ini informasi yang penting kepada masyarakat, karena apa yang kita buat itu bukan teori, udah dipraktekkan. Udah 2 tahun ya, 2 tahun. Dari sisi biaya berkebun, saya lihat jauh lebih murah yang pola konservasi. Yang pola konservasi ya Bang. Kenapa lebih murah? Yang paling banyak pekerjaan itu membersihkan rumput. Dengan model konservasi yang ada tanah ya, ada naungan, itu rumput lebih lambat tumbuhnya. Lebih lambat tumbuhnya rumputnya. Kemudian variasi jumlah dari jenis variasi rumput itu lebih sedikit. Kalau dia lahannya terbuka, itu jenis rumputnya itu banyak sekali, ribuan, kan? Nah, kemudian yang kedua, memang karakter kopi itu sebenarnya kan, kalau kita baca dari banyak literatur, dia adalah tanaman hutan. Berasal dari tanaman hutan yang di bawah tegakan-tegakan kayu, kan begitu. Jadi kita coba kembalikan dia memang ke habitnya, kan ke habitnya. Nah, jadi tanaman dengan pola konservasi yang kita lihat itu iklim mikro di kebun itu stabil. Stabil Bang ya. Stabil. Iklim mikro ini adalah salah satu faktor penting untuk produksi kopinya. Kenapa stabil? Saya komparasikan lah. Kalau sekiranya pada satu lahan yang di konvensional itu nggak ada naungan, suhu antara pagi, siang sama sore itu sangat jauh berbeda. Pagi dingin, siang panas, sore dingin lagi. Tapi kalau untuk lahan yang konservasi itu kan ada naungan, antara sore, siang sama pagi itu tidak jauh perbedaannya ya. Nah, ini mendukung proses fisiologis dari tanaman kopinya. Tanaman kopinya. Artinya untuk keberlanjutan produksi jangka panjangnya itu dapat. Nah, jadi akhirnya sampailah kesimpulan mana sebenarnya yang paling menguntungkan dari sisi ekonomi kebun konvensional atau kebun konservasi.
Kalau sampai saat ini yang saya lihat kebun konservasi. Cuman memang ada bias nanti yang dilihat oleh para petani kita yang perlu kita memberikan penjelasan. Untuk kebun konvensional itu kebun kopinya itu karena dia itu full terpapar matahari, itu tanaman itu akan fungsi fisiologis itu berjalan 100%. Akhirnya buahnya kelihatan lebih banyak. Lebih banyak ya. Iya, karena dia itu dipaksa. Dipaksa ya. Overburning namanya, overburning. Kalau yang kebun konvensional karena memang ada shading, matahari hanya sampai batas 70% masuk, ya kan? Itu kelihatan buahnya lebih kecil. Nah, untuk lebih sedikit, bukan lebih kecil. Untuk kualitasnya sendiri, kalau cita rasa, kebun konservasi itu nggak terlawan rasanya, karena faktor lingkungannya itu mempengaruhi cita rasa dia. Kalau udah banyak jenis bunga, jenis pohon-pohon yang berbunga, jenis ini, kekayaan tanah yang dengan humus segala macam itu akan berpadu membentuk cita rasa kopi. Itu akan berpadu membentuk cita rasa kopi. Untuk harganya sendiri bang, gimana? Nah ini dia, harga ini sebenarnya udah bukan permainan ya, udah seberapa kuat kita bisa mengkrit pasar. Kenapa? Untuk kopi konservasi, kalau untuk pasar kopi itu niche market. Niche market itu pasar yang hanya sedikit, kopinya sedikit, produksi kopinya sedikit, tapi dihargai lebih mahal. Lebih mahal ya bang. Nah, itu beda dengan pasar konvensional, ya pasar konvensional yang harganya itu rata-rata dikendalikan di korporasi. Tapi kalau untuk niche market itu para pembelinya itu pun rata-rata penikmat kopi. Rata-rata penikmat kopi yang menghargai proses pembentukan kopinya itu, apalagi ada sebuah storytelling yang kita sampaikan di promosi kopi itu, bahwasanya kopi itu menjaga alam, kemudian ada uraian-uraian terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk konservasi kopi. Nah ini akan menjadi kopi specialty yang pasarnya niche market yang semasuk itu pasar khusus. Pasar khusus ini harganya lebih mahal. Lebih mahal. Nah, terkait dengan desa penyangga, kelompok tani hutan dan kopi konservasi, ya. Mandailing Natal sebenarnya itu sedang mengupayakan lahan pengembangan untuk kopi. Tentu pengembangan kopi itu akan ada beberapa komponen yang tidak bisa dilepaskan. Kelompok taninya, lahannya, kan? Kemudian juga regulasi-regulasi yang menyangkut dengan itu dan mitra-mitra yang lainnya. Nah, kelompok tani karena lokasi saat ini untuk lokasi pertanaman kopi itu rata-rata sudah di dalam kawasan hutan. Iya bang. Ya kan? Sebagian besar ya, saya nggak mengatakan semuanya. Karena batas ketinggian yang disyaratkan untuk pengembangan kopi Mandailing itu di atas ketinggian 1000, yang kenyataan di lapangan ketinggian 1000 rata-rata sudah di kawasan hutan, gitu ya. Nah, tentu harus ada solusi terhadap ini. Solusi terhadap itu apa? Makanya kami coba untuk menanam kopi konservasi ini. Untuk mengaitkan itu semua ya. Ini pembuktian. Kita ingin mengukur sampai produksinya nanti. Kalau dengan model kopi konservasi ini tidak ada yang dirusak hutannya, produksinya bagus, artinya produksinya itu malah sebenarnya kita targetkan produksinya itu di atas kopi konvensional, kopi-kopi yang biasa. Karena melihat pertumbuhan dari kopinya itu kami lihat realistis jika targetnya itu jauh di atas target kopi konvensional. Nah, sehingga ini menjadi sebuah platform. Bagaimana sih cara berkebun kopi di hutan? Kita sudah punya caranya gitu. Buktinya dengan ala Mandailing Natal. Bagaimana dengan cara Mandailing Natal? Kan setiap daerah punya cara budaya masing-masing, cara budidaya masing-masing. Nah, dengan platform yang kita buatkan ini, beginilah cara berbudidaya kopi untuk konservasi. Nah, yang pertama, ketersediaan lahan saya yakin cukup, tapi dengan syarat memang harus benar-benar melaksanakan pola konservasi. Pola konservasi bang. Ya kan.
Nah, itu yang pertama. Kemudian kita bisa mengangkat kembali, mengembalikan lagi cita rasa kopi Mandailing yang dulu itu. Tujuannya ke situ ya Bang. Iya. Biar harganya lebih apa gitu, bersaing dengan kopi-kopi lain itu Bang. Iya, cerita harga memang itu cerita mutu ya, mutu dan cita rasa. Dan seberapa kreatif kita menjangkau pasar yang menghargai kopi kita. Kalau kita tetap bertahan dengan model tata niaga pasar yang saat ini, kita bargaining kita sangat rendah ya. Daya tawar kita itu rendah ya. Jadi kalau kita sudah punya kopi dengan mutu yang bagus, apalagi itu kopinya berasal dari kopi konservasi, cita rasa kami sangat berkeyakinan kopi-kopi yang dikelola secara konservasi, non kemis ya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak disarankan, cita rasanya itu pasti luar biasa. Informasi seperti inilah yang diharapkan kaum rimba semuanya Bang. Biar pengembangan atau budidaya kopi itu mengarah ke konservasi semua Bang. Iya. Jadi saya pun sebenarnya ingin menjawab itu keraguan dari saudara-saudara kita para petani. Nggak mungkin bertanam kopi konservasi, kopinya nggak mau besar itu. Kopinya kecil aja itu terus gitu kan. Kemudian produksinya pun ala kadarnya itu gitu. Nah, kita merasa tertantang. Ayo kita buat kebun kopi konservasi. Nah, ternyata setelah kita buat umur 2 tahun, sebenarnya di umur setahun 4 bulan itu kebun udah berbunga, udah berbuah, udah mulai berbuah setahun 4 bulan. Tapi masih belajar ya. Nah, jadi simpulan saya karena melakukan ya, saya pelakunya, masih lebih hemat kebun konservasi ini dibandingkan dengan kebun konvensional ya. Dari sisi biaya yang harus kita keluarkan. Dari sisi produksi memang saya belum bisa ukur karena ini kopi baru 2 tahun, dia sebenarnya belum masuk ke line dari musim panen. Gitu ya. Kita kan 2 kali musim panen setahun ya, Madinah itu 2 kali. Jadi biasanya musim panen besar kita itu di bulan Juni sama bulan Desember. Jadi ini kopi ini karena masih belajar, dia belum masuk ke garis panen yang 2 ini, musim panen besar yang 2 ini, walaupun sebenarnya musim selanya akan tetap ada buah gitu ya. Kalau sudah nanti selesai kita 1 periode musim panen, 2 musim setahun, kita udah bisa menghitung bagaimana produksinya, apakah lebih bagus, lebih banyak produksi dengan kopi konservasi atau kopi konvensional. Insya Allah nanti saya kasih infonya ya Bang. Mudah-mudahan lah Bang. Karena ini juga solusi bagi Mandailing Natal terkait dengan pengembangan kopi di Mandailing Natal, karena satu lahan yang tersedia adalah kawasan hutan. Kan, jikalau kita demi kopi kita babat kawasan hutan itu, waduh, itu pil pahit, itu pilihan yang pahit itu. Nanti nggak bisa diwarisi lagi kan cucu kita Bang. Lingkungannya rusak kan gitu Bang. Gini, topografi Mandailing Natal kita tahu ya, mulai dari pegunungan sampai dataran rendah. Kita tahu petani kita berbudidaya apa di setiap ketinggian. Sebagian besar petani kita itu budidaya untuk dataran rendah ini kan tanaman pangan ya. Padi, jagung, itu di daerah rendah. Yang memang ketergantungan terhadap air, irigasi yang bersumber dari pegunungan masih tinggi. Kita bayangkan ketika itu sudah tidak ada ekosistem kayu dan ada lagi dari sana. Jadi air yang turun ke dataran rendah ini tentu debitnya juga jauh menurun. Bang. Nah, kita bisa bayangkan kalau udah debit airnya jauh menurun, bagaimana dengan pengairan sawah? Banyak yang ketergantungan dari air juga. Yang lain-lain sebagainya kan. Jadi akhirnya kan harus secara bijaksana kita, benar pengembangan kopi itu penting, tetapi harus secara bijaksana juga memikirkan bagaimana kelestarian dari wilayah pertanaman kopi itu. Bang, sambil minum aja dulu Bang, istilahnya biar kaum juga kita ganti topik lagi dengan apa istilahnya yang berkaitan dengan pariwisata kan. Kita belum bicara pariwisata Masalahnya kan di pengembangan pariwisata ini Abang juga yang istilahnya jadi pionir utamanya nih Bang, karena menggawangi dinas pariwisata Bang.
Istilahnya kalau di sekarang ini kan dengan apa namanya skala prioritas Danau Toba lah, pengembangan dengan perbaikan Danau Toba atau untuk menuju prioritas utama Danau Toba dengan dekatnya Sumatera Barat. Gimana sih gambaran abang dengan pembangunan ke pariwisata yang ada di Mandailing Natal ini, bang? Jadi saya sekarang mappingnya, ya, mappingnya begini. Danau Toba, Taman Nasional dengan konservasi, pariwisata. Ini bagaimana nih keterkaitannya nih, gitu ya. Mandailing Natal itu dilewati oleh 2 koridor lintas Sumatera. Koridor lintas tengah Sumatera dan koridor lintas barat Sumatera. Ya. 2 koridor yang sering digunakan untuk transportasi wisatawan itu adalah lintas tengah, itu yang melewati Kota Penyambungan. Oh gitu ya. Ya kan? Jadi kenyataannya sebenarnya banyak wisatawan yang dari Danau Toba itu melintasi Kota Penyambungan untuk ke Sumatera Barat. Iya, Bang. Dengan bermacam-macam moda transportasi, ya. Ada yang bus, ada yang travel, ada yang mobil pribadi, segala macam. Tetapi kenyataan yang kita lihat, mereka tidak singgah di kabupaten ini. Mereka tidak singgah di kabupaten ini, mereka langsung ke Sumatera Barat. Oh gitu, Bang. Iya. Walaupun ada sih yang singgah, tapi hanya untuk sarapan, sarapan pagi, gitu kan. Jadi saya berdasarkan kondisi ini, memang atas petunjuk dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, target kita itu bagaimana caranya kota lintasan wisata ini menjadi kota singgahan. Berarti Pak Bupati sama Bupati konsen juga ya masalah ini, pariwisata ini ya, Bang, ya? Apa yang harus kita buat untuk menarik wisatawan yang hanya lewat selama ini dari kabupaten ini menjadi singgah, menginap dan mengunjungi objek-objek wisata kita di kabupaten ini. Itu yang harus kita lakukan. Itu juga akan secara paralel meningkatkan daya tarik minat berwisata dari lokal Mandailing Natal. Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya wisatawan-wisatawan dari regional, dari luar Mandailing Natal ya, luar Mandailing Natal. Namun kita lihat untuk cerita tadi PAD, cerita tadi PDRB, PNBP, peluang terbesar kita adalah wisatawan dari luar. Ya gitu. Wisatawan dari luar, karena biasanya gini, karakter wisatawan, kebiasaan wisatawan, jika dia dari luar itu udah menyiapkan budget. Dia udah buat plan, udah menyiapkan budget untuk melewati wilayah kabupaten ini. Dia sudah punya rencana mendatangi mana saja. Dia ingin souvenir apa, dia ingin makan apa, dia ingin menikmati panorama seperti apa, sesuai dengan deskripsi dalam promosi wisata yang kita buat. Kan? Nah, sehingga mereka itu budget yang mereka siapkan itu mereka belanjakan di kabupaten ini, itu akan terdistribusi. Terdistribusi jika dia masuk ke satu tempat, itu akan menjadi PAD atau PNBP jika masuk Taman Nasional. Belanja wisata dia akan masuk ke ekonomi kreatif, UMKM kita, rumah makan kita, hotel kita, gitu kan. Nah, jikalau itu terjadi secara berkelanjutan, ini akan meningkatkan putaran uang di kabupaten ini yang memberikan implikasi peningkatan ekonomi di kabupaten kita. Nah, apa yang kita punya untuk bisa meningkatkan daya tarik dan meyakinkan wisatawan yang selama ini lewat menjadi singgah dan menginap di kabupaten ini, salah satunya Taman Nasional. Salah satunya Taman Nasional. Jadi memang ada objek-objek wisata lainnya yang berupa legenda, yang berupa panorama, yang berupa keunikan alam, keunikan alam banyak di Mandailing Natal ini. Jadi kalau dari seluruh komponen pariwisata termasuk kulinernya, termasuk krianya, 80% itu
alam ya, potensi alam wisata kita itu 80% potensi alam. Kami mendata itu masih data saat ini ya, tahun 2021, data tahun lalu ya, itu 220 titik. Banyak juga ya. Banyak sekali. Nah di sini Bang, istilahnya dari kita pun dari Taman Nasional Batanggadis ada beberapa pengelolaan objek wisata, misalnya kan dari istilahnya peraturan menterinya pun ada yang mendukung ke situ. Dan kita juga ada sebagian wilayah udah kita buka dan udah kita kembangkan di zona-zona penyangga kita, Pak. Salah satu contohnya masalah pastap lah. Pastap udah kita istilahnya udah kita benahi lah dalam segi untuk ke pariwisatanya. Nah, tinggal polisinya, kebijakannya. Kita kan belum dapat temunya nih Bang antara Pemda, Taman Nasional Batanggadis dengan masyarakatnya. Masalah PAD untuk daerah, PNBP untuk Taman Nasional Batanggadis, dan pemasukan untuk kas desanya kan gitu Bang. Jadi kalau misalnya Abang nih yang menggawangi pariwisata, gimana Bang ini nih biar cepat istilahnya masyarakat berwisata masuk, Pemda dapat keuntungan dari situ, kita juga dapat keuntungan. Jadi ini kan kita bicara tentang regulasi ya. Dasar berpijak kita untuk melakukan hal-hal yang menyangkut pengutipan PAD, ya, kemudian PNBP ya, dan juga penerimaan desa ya dari sisi pariwisata. Kami sebenarnya saat ini sedang bersama dengan DPR sedang continue membahas namanya Rencana Induk Kepariwisataan. Rencana Induk Kepariwisataan ini memang lebih fokus membagi pemwilayahan, namun dalam pasal-pasalnya dia tidak akan jadi perda. Dasar kita untuk mulai nanti membuat aturan setingkat peraturan bupati atau setingkat peraturan atau dalam perda itu sendiri nanti mengenai besaran mengenai besaran tarif untuk masuk ke objek wisata. Begitu juga dengan Taman Nasional, besaran tarif untuk masuk ke objek wisata yang dikelola oleh Taman Nasional gitu kan. Jadi sehingga kami sih berharap tahun ini rampung ya. Kami berharap tahun ini rampung. Ketika rampung tahun ini tentu kita harus segera follow up itu dengan aturan. Kita breakdown lagi dengan aturan di bawahnya. Kalau Perda mungkin seperti kami akan kami breakdown setingkat peraturan bupati yang lebih teknis mengatur mengenai besaran-besaran tarif terkait dengan jasa layanan wisata, baik dia layanan wisata di desa wisata, layanan wisata di objek wisata, layanan wisata di objek wisata yang dikelola oleh Taman Nasional Batanggadis. Bagaimana aturan mainnya, bagaimana tata kelolanya, itu nanti tentu akan kita siapkan di situ. Jadi, tapi sebenarnya satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Karena bagaimana pariwisata ini tidak bisa berjalan sendiri untuk meningkatkan daya tarik wisatanya sehingga ujuk-ujuk langsung sebuah tempat wisata itu akan nggak bisa seperti itu yang harus. Kenapa? Satu-satu Bang. Menuju objek wisata ini, pertama objek wisata ini adanya di mana? Kalau objek wisata ini adanya di wilayah kerja Taman Nasional, tentu kami harus kerjasama dengan Taman Nasional. Kalau wilayah kerjanya ini berada di kawasan yang dikelola oleh KPH, kami harus bekerjasama dengan KPH. Jikalau lokasinya itu berada dalam kawasan usaha desa wisata, kami harus bekerjasama dengan desa wisata. Kan? Tentu fungsi kita sebenarnya mendorong untuk pengembangan. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, bagaimana akses menuju objek wisata ini? Kalau ya orang berwisata, mas tourism ya, tourism itu turis massal ya. Mereka itu menuntut keamanan, kenyamanan menuju ke objek wisata. Ya. Kalau sebuah objek menuju objek wisata itu diakses pun masih sulit, itu bukan berarti objek wisatanya itu lantas
nggak layak untuk dipromosikan karena ada lagi dia masuk ke kelas minat khusus. Karena ada wisatawan tertentu yang nggak suka juga. Nggak suka juga adanya campur tangan gitu ya. Nggak ada tantangannya, mereka butuh challenge, jadi lebih banyak adventure-nya, mereka lebih menarik, lebih tertarik ya. Tapi itu akan menjadi minat khusus, akan menjadi minat khusus. Nah, cuman untuk mass tourism, mass tourism itu akselerasi ekonominya lebih cepat. Gitu, Bang. Karena volume manusia yang datang ke sana banyak. Volume manusia yang datang ke sana banyak. Kalau yang minat khusus itu orang-orang tertentu gitu kan, orang-orang tertentu, dan biasanya juga mereka itu sudah menyusun jadwal dalam waktu-waktu tertentu gitu kan. Kalau mass tourism itu bisa kita katakan di Sabtu Minggu rame, di hari biasa agak sunyi. Hanya itu aja bedanya. Bang. Hari-hari libur aja gitu. Jadi kalau untuk Mandailing Natal yang menggenjot ekonomi itu memang kita harapkan mass tourism ini cukup berperan di awal, tetapi sesungguhnya kita mengarah ke quality tourism. Quality tourism itu lebih ke wisata yang memberikan layanan yang lebih dengan emang tarif pasti lebih mahal, ya kan. Tetapi tempat itu lebih terjaga karena risiko dari mass tourism adalah pemeliharaan tempatnya nggak mudah karena manusia yang datang ke tempat itu ramah gitu kan. Jadi satu lagi Bang yang perlu kami tanyakan di sini, kan ada beberapa wilayah misalnya di desa-desa penyangga kita yang Taman Nasional Batanggadis, semacam di Sampuran Gargala itu pengembangan ke situ ada nggak yang istilahnya meramu kita lah untuk kerjasama antara Taman Nasional Batanggadis? Ada beberapa titik prioritas kami ya. Prioritas kami itu yang masuk skala prioritas. Tadi kan awalnya kami ingin bagaimana caranya agar wisatawan yang melintas kabupaten ini menjadi singgah dan mendatangi objek wisata kita. Jadi dari karakter wisatawan yang melewati kabupaten ini, mereka pengen yang dekat dan mudah diakses. Nah, cerita Pekarangan Gala-Gala akhirnya masuk prioritas kita. Kenapa? Karena itu dekat dengan penyambungan. Tapi masalahnya mudah diakses nggak? Itu masalahnya. Ini masalahnya ya kan? Karena ke lokasi itu harus menggunakan dari desa Pekarangan Gala-Gala harus naik sepeda motor ke dalam. Nah, ini memang menjadi tugas kami untuk segera memperbaiki infrastruktur menuju lokasi. Nah, kemudian juga ada yang kita kerjasamakan dengan Taman Nasional seperti Sibanggur dulu Kemudian saat ini kita coba memperbaiki sebuah kelembagaan kelompok wisata, koperasi wisata sebenarnya di Aik Milas Putusan. Aik Milas Putusan. Kenapa kita memilih tempat-tempat seperti ini? Karena kalau Aik Milas Putusan itu dekat dengan aksesnya sudah bagus. Istilahnya orang pun berwisata ke situ dekat, di pinggir jalan lah gitu. Gitu kan. Nah, kemudian kita juga udah coba menelusuri kembali untuk para pendaki gunung dari kita kan udah mencari histori juga. Ternyata seperti Aik Milas Purbajulu itu punya histori yang kuat juga, para pengambil belerang dulu ke Puncak Sorik Marapi. Jadi jalur itu sebenarnya adalah salah satu jalur menuju Puncak Sorik Marapi karena memang ada juga pengolahan belerang, bekas-bekas pengolahan belerang, bangunan-bangunannya ada itu di Aik Milas Putusan. Nah, wilayah seperti Pekarangan Gala-Gala, Purbajulu, Utaraja, Sibanggur Julu itu yang masih kita anggap dekat dengan kota Panjabungan. Jadi akhirnya kita berkeyakinan kalau ini kita prioritaskan untuk dibangun, kan? Orang singgah di hotel lah, kita anggap di hotel, salah satu hotel di Panjabungan ini, besoknya mereka bertanya, kami mau kemana besok, di mana tempat wisatanya, ya kan? Dia nanya berapa jauh ke sana, kan? Nah, tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, yang notabene sebagian adalah wilayah Taman Nasional,
inilah yang kita tawarkan ke mereka. Bukan kita sih yang nawarkan. Kita berharap muncul lagi sebuah usaha namanya travel wisata. Ya, travel wisata lokal inilah nanti yang akan membawa mereka, memandu mereka ya, pemandu wisata, membawa mereka ke tempat-tempat ini, sehingga mereka habis waktu 1 hari, sorenya mereka baru masuk hotel lagi, ya kan, mereka nginap lagi 1 malam lagi untuk besok pagi melanjutkan ke tempat yang lain gitu. Seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, hunian hotel kita itu meningkat, ya. Kemudian kalau objek wisata kita itu banyak dikunjungi oleh wisatawan, ekonomi kreatif UMKM-nya itu akan lebih hidup, akan lebih hidup. Nah, kemudian tentu tadi yang kita sebutkan pendapatan asli daerah PNBP itu juga bisa kita penuhi. Ya, mudah-mudahan akhirnya pendapatan asli daerah kita dan PNBP kita juga bisa meningkat. Nah, kata kuncinya kami sendiri mampu nggak, Pemkab Madinah, kan? Tapi yang saya lihat ini kemampuan ini baru dijawab ketika ini berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, pemangku kepentingan. Jadi dalam hal ini seperti tadi TNBG karena ada fungsi, ada manfaat wisata dari area zonasi Taman Gadis ini. Kemudian juga dengan KPH, kemudian dengan banyak pihak lah, karena termasuk dengan Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian untuk produk-produk unggulan pertaniannya ini kan, produk unggulan pertanian ini juga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan kita untuk menjadi tempat yang dikunjungi atau menjadi oleh-oleh mereka berupa produk-produk khas Kabupaten Mandailing Natal. Terakhir nih Bang, yang ditanyakan ke Abang nih masalah apa sih harapan Abang dengan adanya Taman Nasional Batanggadis ini, kolaborasi dengan Dinas Pariwisata kan gitu Bang. Jadi begini ya, saya bocorkan sedikit rahasia. 3 minggu yang lalu kami bersama dengan Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal berupaya untuk dapat mengakses pendanaan ke Kementerian Pariwisata. Karena kita tentu berharap APBD kita itu jika dibantu lagi dengan dana DAK dari Kementerian Pariwisata, pembangunan sarana dan infrastruktur wisata ini bisa lebih cepat. Nah, pertanyaan tadi sebenarnya kan Pekarangan Gala-Gala itu cepatlah dibangun. Nah, sebenarnya kan sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau ini dibantu oleh Kementerian Pariwisata, tentu ini akan lebih cepat membangunnya. Akses menuju lokasi nanti dari teman-teman dari PUPR, sarana di objek wisata itu nanti dari Pemda dan Kementerian Pariwisata tentu selesai tempat itu. Bisalah kita membawa wisatawan ke sana, bisalah kita promosikan tempat itu ke sana. Nah, ceritanya di Pekarangan Gala-Gala ini kan wilayah Taman Nasional misalnya. Jadi tinggal pengaturan regulasinya bagaimana. Dalam regulasinya seperti apa kita buat untuk meningkatkan PAD, pendapatan dari desanya sendiri dan apa. Nah, jadi Pemda memandang ini harus kolaboratif. Kenapa? Saya di dalam ruang lingkup tugas dan pokok dan fungsi saya tentu ini tidak bisa menyangkut semua hal. Saya juga punya batasan, hanya mengurus hal yang menyangkut substansi kepariwisataan. Udah menyangkut jalan, waduh saya nggak kewenangan lagi di situ. Menyangkut komoditi unggulan yang bisa kita jadikan sebagai daya tarik. Nah, komoditi unggulan kan itu sudah teman-teman dari OPD yang lain yang menangani itu, gitu kan. Menyangkut akses sarana, moda transportasi ke sana, itu udah dari teman-teman yang lain yang ngurus, gitu kan. Menyangkut wilayah ini, pengelolaannya adalah di TN, kemudian di teman-teman yang lain, tentu itu juga harus artinya berarti karena kita punya batasan ruang lingkup
tugas pokok, kita harus bermitra, berkolaborasi dengan yang lain-lainnya. Nah, jadi dengan kolaborasi ini saya yakin ya, pepatah juga bilang keringan sangat dijingjing, berat sama dipikul kan? Jadi sederhananya sebenarnya seperti itu. Jadi istilahnya yang diharapkan TNI itu Bang, kan kita membangun satu lokasi wisata itu bernuansa istilahnya ujung-ujungnya ke konservasi juga ini Bang, istilahnya lingkungan di sekitar tempat wisata yang kita bangun ini jangan sampai terganggu kan itu Bang. Kalau bisa mengikuti dengan kontur alamnya lah Bang kan istilahnya. Iya, tren pariwisata kita juga akan selalu mengikuti perkembangan tren wisata. Tren wisata saat ini itu sudah mulai melek terkait dengan kelestarian, terkait dengan keberlanjutan, terkait dengan nilai manfaat ya. Jadi kami juga menyesuaikan dengan itu. Karena norma-norma konservasi pada objek wisata itu adalah menjadi syarat utama untuk keberlanjutan objek wisata itu. Ya, kita melihat banyak objek wisata yang tidak memang melakukan norma-norma konservasi, termasuk di dalamnya menjaga kebersihan, ya, kemudian melakukan upaya-upaya penghijauan pada sekitar objek wisata, termasuk juga mengelola sistem drainase tempat wisata itu. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat masuk dalam norma-norma konservasi. Jika itu tidak dilakukan, kenyamanan tempat itu jauh berkurang. Jauh berkurang. Dengan hilangnya kenyamanan tempat itu karena ada genangan-genangan banjir di mana-mana, tempat itu panas, sampah banyak, orang akan berkurang jauh ke tempat itu. Nah, kami juga di dalam memberikan pendampingan serta dan sosialisasi mengenai pengelolaan objek wisata kepada para pengelola objek wisata, norma-norma ini selalu kami sampaikan. Itu yang memang bukan di wilayah-wilayah kawasan hutan, apalagi lah yang di kawasan hutan. Karena kalau di kawasan hutan itu udah syarat utama, udah syarat utama. Karena kadang-kadang daya tarik itu muncul ketika memang tempat itu lestari, ketika memang biodiversity di tempat itu terjaga, kan? Nah, ketika memang tempat itu asri, jadi ini yang menjadi daya tarik orang untuk repeater, berulang-ulang datang ke tempat itu, berulang-ulang datang ke tempat itu. Bagi kami orang-orang pariwisata, konservasi itu harus, harus. Jadi sehingga keberlanjutan yang selama ini sustainability tourism itu memang nyawanya adalah norma-norma konservasi. Seperti itu. Terima kasih lah Bang atas informasinya. Mudah-mudahan kaum rimba yang ada di luar sana bisa mengerti dan paham kan Bang. Soalnya mudah-mudahan dan Abang pun sukses dalam menggawangi dinas pariwisata ke depannya Bang. Amin. Ya, demikianlah kaum rimba bincang-bincang kita dengan Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Maneng Natal.